Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Anda semua dalam pembelajaran IPS terpadu kelas 9. Masih bersama Pak Guru Pasla. Bagaimana kabar kalian semua? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun masih dalam pembelajaran daring dan masih dalam suasana COVID-19. Baik, adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah tentang kondisi alam negara-negara di dunia. Yang akan kita bahas adalah kondisi alam negara Jepang ya. Nanti yang akan kita bahas di sini adalah tentang letak dan luas wilayah, tentang iklim di Jepang, bentuk muka bumi, geologi negara Jepang, flora dan fauna, dan terakhir nanti kita akan membahas tentang keadaan penduduk di negara Jepang. Baik, sebelum itu mari kita lihat tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan letak dan luas wilayah Jepang. Yang kedua, menjelaskan tentang iklim negara Jepang. Yang ketiga, menjelaskan bentang alam negara Jepang. Yang keempat, menjelaskan geologis negara Jepang. Menjelaskan flora dan fauna di negara Jepang. Dan terakhir nanti yang keenam, menjelaskan keadaan penduduk negara Jepang. Baik, langsung saja. Kalau kita berbicara tentang Jepang, mungkin yang terbayang sama kalian, Jepang itu adalah negara yang pernah menjajah Indonesia. Barang otomotif yang kita kenal adalah mobil, merek Toyota, Suzuki, Honda, dan lain-lain, atau sepeda motor. Ya. Selanjutnya, Jepang juga kita kenal dengan memproduksi barang-barang elektronik. Ya. Nah, itu mungkin yang terbayang sama kita. Selanjutnya, mungkin kalian pernah melihat salah satu anime yang ada di gambar ini. Nah, ini merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh negara Jepang. Ada Naruto, ada Kapten Tsubasa, ada Dragon Ball. Ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh negara Jepang. Baik, sekarang kita masuk ke profil dari negara Jepang. Ya. Kalau kita lihat peta di sini, terlihat bahwa Jepang itu merupakan negara kepulauan. Yang mana Jepang memiliki luas sekitar 377.819 km persegi. Sedangkan populasi atau jumlah penduduk di Jepang itu sekitar 126 juta. Jepang memiliki ibu kota yang bernama Tokyo. Sedangkan bahasa utama Jepang adalah bahasa Jepang dengan huruf kanji. Agama utama dari Jepang adalah agama Buddha dan agama Shinto dengan mata uang yen. Ekspor utamanya adalah kendaraan bermotor dan peralatan listrik dan elektronik. Jepang pemerintahnya berbentuk kekaisaran yang mana kepala negaranya adalah kaisar dan sedangkan kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Baju tradisional Jepang bernama baju kimono. Sekarang kita masuk tentang iklim yang ada di Jepang. Iklim di Jepang merupakan iklim sedang yang mana dalam iklim sedang ini terdapat 4 musim, yaitu ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, dan ada musim dingin. Ya. Jadi musim semi itu berlangsung sekitar bulan Maret, yang mana nanti berakhir di sekitar bulan awal Juni dan dilanjutkan oleh musim panas. Setelah itu, setelah musim panas berakhir di sekitar bulan September dan dilanjutkan oleh musim gugur. Setelah musim gugur, nanti di Jepang terdapat musim dingin, yang mana musim dingin ini diawali sekitar bulan Desember dan diakhiri sekitar bulan Maret. Itu 4 musim yang ada di Jepang dengan iklim sedangnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk muka bumi Jepang. Berdasarkan letak kenyataan di muka bumi, ternyata Jepang merupakan negara kepulauan yang memiliki sekitar 3.000 pulau, yang mana ada 4 pulau besar yang terdapat di Jepang. 4 pulau besar tersebut adalah Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Sedangkan berdasarkan letak geologis, Jepang ternyata dilalui oleh Ring of Fire atau cincin api, sehingga menyebabkan negara Jepang ini memiliki banyak gunung-gunung api aktif, yang mana diperkirakan di negara Jepang terdapat 192 gunung api aktif yang ada di Jepang. Salah satu gunung api aktif yang ada di Jepang adalah Gunung Fujiyama,
yang mana gunung ini merupakan gunung yang sangat disucikan oleh masyarakat Jepang karena dianggap sebagai tempat bersemayamnya Dewa Matahari. Selanjutnya di Jepang juga terdapat dataran rendah, banyak memiliki dataran rendah, dan juga di Jepang bentuk muka buminya, di Jepang terdapat pertemuan arus Kuroshio dan arus Oyashio, yang mana arus Kuroshio ini adalah arus panas dan arus Oyashio ini adalah arus dingin. Karena pertemuan arus ini menyebabkan banyaknya ikan yang berada di perairan Jepang. Itu bentuk muka bumi yang ada di Jepang. Selanjutnya kita membahas tentang flora dan fauna di Jepang. Salah satu fauna yang unik di Jepang, salah satunya adalah burung Shima Enaga. Ya. Selanjutnya ada burung hantu Ezobukuro. Selanjutnya, flora yang terkenal di Jepang selama ini kita kenal adalah Jepang adalah dikenal dengan nama negara sakura. Kenapa? Karena memang terdapatnya banyak tumbuhan bunga sakura atau pohon sakura yang ada di Jepang, sebagaimana gambar yang kita lihat ini. Selain itu, di Jepang juga terdapat bunga Shibazakura atau pink moss. Dan di Jepang juga terdapat sebuah pohon yang namanya pohon pinus Jepang. Itu tentang flora dan fauna yang ada di Jepang. Selanjutnya keadaan penduduk di Jepang. Kelahiran di Jepang itu sangat sedikit sekali, sehingga dari grafik ini nampak oleh kita bahwa penduduk yang mendominasi di Jepang adalah penduduk usia di atas 45 tahun sampai usia 80 tahun. Sementara tingkat kelahirannya sangat sedikit dibandingkan dengan penduduk yang usianya dengan jumlah penduduk yang usianya di atas 45 tahun. Selanjutnya, ada penduduk asli di Jepang bernama suku Ainu, yang mana suku ini adalah suku asli dari negara Jepang. Sekarang tugas kalian adalah kondisi sumber daya alam di negara Jepang relatif terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan industrinya, negara Jepang mengimpor sumber daya alam dari negara lain. Sekarang, telusurilah informasi dari berbagai sumber tentang negara-negara yang memasok kebutuhan sumber daya alam ke Jepang, serta jenis sumber daya alam apa yang dipasok oleh negara tersebut. Sebagai contoh, Indonesia memasok sumber daya alamnya berupa besi ke negara Jepang. Jadi kalian tulis di kolom nanti Indonesia mengekspor sumber daya alam besi misalnya, dan lain-lain. Kalian buat sebanyak 5 negara yang memasok sumber daya alam ke Jepang dan apa saja yang dipasoknya. Itu tugas daring kalian, terkhusus untuk kelas 9 MTSN 9 Kampar. Baik, sampai di sana Bapak ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan nanti pembelajaran daring kita minggu depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.